Eh, Tadi saya sudah mendengar dari Bang Raffi, Bang Bustan, ada Bung Roy juga tadi, bahwa secara moral kita punya tanggung jawab ya terhadap apapun, dan selalu memang ketika kita berbicara hari ini tidak bisa kita lepas dari dimensi sejarah. Dan pada kesempatan ini saya ingin melihat sebuah perkara itu kenapa muncul. Nah, ini merupakan salah satu model untuk kita bisa menemukan jalan keluar nanti. Sebagai contoh, kita ambil dua kasus terbaru. Pertama adalah kenaikan UKT mahasiswa, ya, yang itu membebani mereka karena naiknya itu tidak tanggung-tanggung, 1 sampai 5 kali lipat peningkatan tersebut. Tetapi mengapa UKT itu harus meningkat? Karena kalau kita lihat itu menyebar mulai dari UGM sampai ITB, ya, bahkan UI dan UIN, ya, itu juga melakukan atau mengambil kebijakan meningkatkan uang UKT itu. Nah, tentu saja ada alasan di balik itu. Alasan paling simpel ternyata terbaru itu disampaikan Rektor Erlangga, ya. Memang uang UKT itu selama ini tidak pernah naik, gitu. Dan karena tidak pernah naik, seiring dengan inflasi yang terus terjadi, gaji untuk dosen atau pengajar atau pendidik itu menjadi kurang dan nyaris tidak mampu lagi ditanggung oleh kampus. Maka naiklah dia. Nah, yang menarik dari rektor itu disampaikan bahwa yang penting mahasiswa itu jujur mengisi. Nah, itu artinya pihak kampus menduga atau setidak-tidaknya punya sebuah asumsi, ini sebenarnya banyak mahasiswa yang bisa mampu bayar, tapi karena mungkin sistem dari UKT itu membuat mereka fleksibel atau leluasa memilih UKT golongan 1, kan sampai ada berapa golongan tuh, ada yang 11 dan seterusnya. Akhirnya banyak yang memilih golongan 1 dan akibatnya income dari kampus itu menjadi kurang. Nah, apa yang menarik? Nah, tadi bukunya sudah diambil oleh Bung Roy itu. Ini karya Profesor Buya Shafi'i Ma'arif yang kemarin ya baru saya tulis ya di nasional.news itu tentang mengapa pemimpin Muhammadiyah itu produktif menulis itu ya. Nah, ini salah satunya, Tuhan Menyapa Kita. Nah, teman-teman, di halaman 174 di buku ini, Profesor bicara tentang gaji seorang profesor di tahun 2006 yang hanya 2,7 juta. Bandingkan dengan gaji anggota DPR, kata beliau, yang tidak jelas, kadang palsu atau tidak ijazahnya gitu kan, dia sekolah atau tidak, yang kalau dengan DPR itu nilainya sampai 19 kali lipat gaji seorang guru besar yang sudah mengabdi selama 40 tahun. Ini berarti saat kita melihat pendidikan di Indonesia, ini nggak bisa satu sektor saja. Oh, kampus mulai pragmatis, butuh uang, mahasiswa diperdagangkan, diperjualbelikanlah pendidikan itu misalnya, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat pandangan Buya Shafi'i Ma'arif ini, ternyata memang ada aspek kebijakan, aspek politik yang tidak mendukung pendidikan kita itu maju. Nah, bayangkan dia bilang sendiri di sini, kalau seorang dosen tadi itu yang sudah mengabdi 40 tahun dan digaji 2,7 juta, dia punya 2 anak yang sedang kuliah, itu pasti akan kesulitan untuk mengatur budget keuangannya. Nah, berarti problem UKT pendidikan di Indonesia itu tidak bisa kita lihat ada problem hanya karena UKT naik, kemudian mahasiswa demo begitu, sampai ada rektor yang lapor ke polisi gitu kan, walaupun pada akhirnya dicabut. Bukan itu. Dasar atau akar problem pendidikan kita adalah kebijakan yang tidak representatif. Tidak memadai atau tidak aspiratif terhadap masyarakat kita. Pertanyaannya, lalu kemana narasi Indonesia Emas 2045? Kalau ternyata pada 2024 banyak mahasiswa yang mengundurkan diri hanya karena tidak bisa membayar. Sampai di BBC itu ada berita yang mengatakan orang tuanya bilang ke anaknya, "Nak, kamu kuliah tahun ini, tapi tahun depan tidak tahu kita punya uang atau tidak." Miris sekali nasib bangsa kita. Nah, berarti solusinya adalah kita harus menggunakan, nah ini kasus kedua, kaitan dengan undang-undang pers. Kita harus menggunakan nih
handphone, untuk YouTube, media sosial dan sebagainya, menyuarakan, mendiskusikan soal-soal yang seperti ini, supaya nanti anggota DPR itu ngerti gitu loh, apa yang harus dikerjakan. Apalagi kalau kita ingat ungkapan seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa rapat-rapat di komisi-komisi itu kan tergantung ketua umum. Ini Korea-Korea semua ini kan nurut sama ketua umum. Ini kan berarti sepintas seperti rapat itu formal saja gitu, tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang rakyat mau. Kenapa? Rakyat mau belum kalau tidak sesuai dengan kepentingan ketua umum partai, tidak bersesuaian gitu kan. Nah sekarang kaitan kasus kedua yaitu rancangan undang-undang pers itu yang dinilai oleh banyak pihak termasuk Aliansi Jurnalis Indonesia ketika ada sebuah frasa atau kalimat yang intinya adalah tidak boleh menayangkan hasil jurnalistik investigasi, itu dinilai oleh banyak pihak akan membungkam. Nah, permasalahannya di mana? Apakah di teks RUU itu atau di dalam pikiran orang yang membuat draft RUU itu? Nah, pasti kita melihat di dalam pikiran dia. Kenapa pers itu harus kemudian misalnya dibatasi, terutama kalau kaitan dengan investigasi dan seterusnya? Yaitu karena ada sebuah hal yang memang membuat mereka berpikir ulang. Ya, pihak-pihak tertentu di balik RUU itu berpikir ulang, melihat bahayanya gitu ya. Bahaya bagi siapa? Bagi kepentingan mereka gitu. Nah, oleh karena itu sekarang semua berbicara dan menariknya banyak pihak berani. Termasuk siapa yang sangat terkenal, Bro? Dandi ya. Dandi Laksono. Dia mengatakan, "Oh, saya tidak peduli." Dia bilang, "Saya mau dianggap melanggar hukum nanti kalau misalnya RUU itu saya." Ini kan menunjukkan bahwa pengetahuan, kalau bahasa pakai Rocky, pikiran itu nggak bisa dibatasi gitu loh. Artinya kalau DPR masih mau main gaya-gaya RUU seperti itu, kemudian mengancam dengan model-model begitu, itu eranya udah nggak sama. Penduduk kita ini udah berbeda cara berpikirnya, cara bersikapnya, dan sayangnya anggota DPR kita sebagiannya mungkin belum membaca bahwa ada perubahan yang seperti itu. Nah, dari dua kasus ini, teman-teman, saya melihat bahwa dasar persoalan bangsa kita adalah arah, ya, kepastian arah yang tidak jelas. Dan kepastian arah ini tidak jelas bisa dilihat dari tidak adanya keberpihakan secara yuridis, ya, secara legal yang kemudian menjadikan pendidikan mungkin maju misalnya. Yang kedua, bagaimana dunia pers ini semakin terbuka. Lu bayangkan internet semakin terbuka, Starlink sudah masuk loh ke Indonesia. Beberapa YouTuber saya lihat sudah nge-review itu bagaimana kecepatan Starlink dibandingkan dengan provider dalam negeri ya kan, yang mungkin harganya mahal tapi lemot misalnya gitu kan, dan tidak bisa fleksibel. Ini Starlink langsung ke langit ini, nggak pakai kabel gitu kan. Nah, dalam era di mana internet semakin cepat, informasi semakin terbuka, kemudian ada sebuah undang-undang yang membatasi seperti itu kan berarti nggak seiring dengan perjalanan zaman. Kalau sudah seiring seperti itu, kita mau maju dari mana cerita kan gitu. Maju kemana kan gitu ya. Apalagi Indonesia emas mau kemana. Nah, saya kira ini sebagai sebuah tanggapan ya, bahwa persoalan-persoalan bangsa kita justru muncul karena mereka yang seharusnya membuat kebijakan gagal membaca persoalan, dan kita sebagai masyarakat yang terlibat dalam nafas denyut ya, kemudian detak pergerakan masyarakat secara langsung, itu memang juga harus menampilkan opini-opini kita, dan melalui sarana media sosial seperti ini itulah yang kita harapkan diskursus terjadi, sehingga dengan begitu maka tidak ada sebenarnya kekuatan yang berupa kekuasaan itu bisa semena-mena ya. Dari dulu sebenarnya tidak bisa semena-mena, apalagi di zaman seperti sekarang yang semua bisa dibantah dengan pikiran, pembuktian, dan akal sehat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.